Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Salsabila, NIM 119380072 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit beberapa tentang manajemen. Menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipraktikkan tanpa mengerti apa itu manajemen. Pengertian ilmu manajemen secara umum wajib dipahami agar dapat diimplementasikan dengan baik. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Manajemen dibagi menjadi beberapa konsentrasi. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen informasi, manajemen strategis, manajemen administrasi, dan manajemen keuangan. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia disebut juga dengan manajemen personalia. Bidang manajemen ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada manajemen produksi. Manajemen produksi mengajari kita tentang perencanaan desain, penyediaan bahan baku, mutu, jumlah, pengendalian, hingga pengawasan produksi. Lalu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran mempelajari tentang riset pasar, strategi pemasaran, promosi produk, analisis pasar, hingga analisis kompetitor. Di bidang manajemen ini, kita belajar tentang bagaimana mengenalkan produk ke masyarakat sehingga pendapatan perusahaan meningkat. Lalu manajemen informasi. Informasi yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan. Itulah sebabnya manajemen informasi dibutuhkan. Selanjutnya manajemen strategis. Manajemen strategis mempelajari tentang penyusunan, penerapan, hingga evaluasi berbagai kegiatan perusahaan. Yang keenam ada manajemen administrasi. Dalam manajemen administrasi, kita mengumpulkan, mencatat, dan mengelompokkan data untuk keperluan manajemen-manajemen lain. Dan yang terakhir ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan mempelajari tentang investasi, laba perusahaan, laporan keuangan, dan tentu saja pengelolaan aliran uang keluar dan masuk di perusahaan. Lalu mengapa dalam industri kreatif, khususnya desain komunikasi visual, memerlukan manajemen? Produk industri kreatif membutuhkan manajemen pemasaran yang kuat. Hal ini dikarenakan agar produk dapat dikenal masyarakat luas sampai dengan di luar negeri sekalipun, juga mampu menciptakan kekhasan dan pengembangan citra yang baik dari produk tersebut. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, ada 6 unsur yang menjadi pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik. 6 unsur itu diantaranya manusia, uang, material, mesin, metode, dan pasar. Mari kita bahas 6 unsur itu satu persatu. Yang pertama, yaitu manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Yang kedua, yaitu uang. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu unsur material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Yang keempat yaitu unsur mesin. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah.
Tujuan pun dapat tercapai lebih efektif. Unsur yang kelima yaitu metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat campur tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik. Unsur yang terakhir yaitu pasar. Unsur ini terbilang krusial. Kenapa? Karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material, karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas yang baik. Lantas, apa ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Yang pertama, lingkungan kerja yang aman dan mendukung. Yang kedua, seorang atasan yang berinvestasi dalam pertumbuhan pekerjanya. Yang ketiga, pemahaman tentang kehidupan pekerjanya di luar jam kerja. Yang keempat, penghargaan untuk kontribusi pekerja. Dan yang kelima, kepuasan terhadap suatu pencapaian. Jadi, apa standar manajemen yang baik itu? Standar manajemen yang baik berisi panduan mengenai sistem manajemen mutu. Standar ini diterbitkan oleh Badan Standarisasi Dunia yang dinamakan ISO atau International Organization of Standardization. Ini bisa digunakan oleh berbagai organisasi atau perusahaan yang membutuhkan panduan untuk mencapai target kepuasan pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Panduan ini akan memandu perusahaan dalam penyediaan infrastruktur, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkannya. Selain itu juga, membantu suatu organisasi untuk memonitor dan meningkatkan kinerja demi mendorong efisiensi, layanan pelanggan, dan keunggulan produk. Berikut 2 perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Yang pertama yaitu Google, dan yang kedua yaitu Deloitte. Google dinilai sebagai perusahaan dengan sistem HR terbaik. Memiliki perusahaan dengan banyak cabang di dunia, tak sedikit pun mengurangi baiknya kualitas manajemen HR di perusahaan yang berpusat di Mountain View, California, Amerika ini. Budaya kerja dan inovasi yang selalu dilakukan dalam tubuh manajemen. Jadi, alasan kuat perusahaan yang bergerak di dunia teknologi ini menempati posisi pertama perusahaan dunia dengan sistem manajemen HR terbaik versi Workforce 2017. Selanjutnya, ada 3 formula ajaib yang diterapkan dalam operasional keseharian di kantor Google. Yang pertama, yaitu memberikan rasa aman secara psikologis kepada karyawan. Pada dasarnya, setiap pekerjaan membutuhkan keputusan, dilanjutkan atau dibatalkan, dikerjakan atau ditunda. Semua membutuhkan keputusan dari orang yang bertanggung jawab di pekerjaan tersebut. Dari setiap keputusan yang diambil, mau tidak mau menyajikan risiko yang harus ditanggung. Pada poin ini, tim didesain untuk merasa nyaman ketika harus mengambil risiko dalam tim, tanpa merasa ragu, malu, atau kurang kuasa untuk melakukannya. Hal ini yang perlu dipelihara sejak dini, untuk meyakinkan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah yang terbaik. Yang kedua, yaitu bahu-membahu untuk sebuah ketergantungan positif. Tim berisi sekumpulan orang di dalamnya. Tim yang baik adalah ketika seseorang merasa nyaman ketika harus mengandalkan orang lain untuk melakukan sesuatu dengan kualitas maksimal. Bahkan merasa dapat mengandalkannya untuk mampu mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Cara yang paling efektif adalah dengan mendefinisikan dengan jelas tanggung jawab dan peranan setiap anggota dalam tim. Lalu yang ketiga, ada struktur dan kejelasan peranan anggota tim. Menyambung poin sebelumnya, bagian ini harus selalu didefinisikan secara mendetail di awal. Setiap anggota harus mengetahui dan memiliki pedoman tentang tujuan, peranan, dan rencana eksekusi pekerjaan secara jelas. Membiasakan peranan pekerjaan dilakukan tumpang tindih akan menghadirkan kerancuan bagaimana sebuah tim berproses.
Semua harus memiliki definisi peran yang jelas. Pada akhirnya, semua akan saling berkolaborasi, namun tanggung jawab tetap harus didefinisikan secara spesifik. Dan yang kedua, yaitu Deloitte. Perusahaan konsultan yang berbasis di New York, Amerika Serikat ini memiliki karyawan hingga 244.400 yang diklaim memiliki manajemen HR terbaik. Salah satu faktornya karena di perusahaan tersebut, karyawan diberikan benefit yang cukup unik serta menarik, yakni seperti program cuti 1 bulan penuh yang dapat diambil untuk alasan apapun. Program cuti tak terbayar ini bisa dinikmati oleh karyawan kapan saja. Lalu yang kedua adalah program cuti dengan durasi 3 hingga 6 bulan yang dapat diambil oleh karyawan. Program ini boleh diambil jika alasannya adalah untuk mengikuti pelatihan demi menambah pengalaman profesional karyawan, dan selama periode tersebut karyawan akan mendapat bayaran 40% dari gaji normal yang biasa diterimanya per bulan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.